Perdebatan mengenai pilkada langsung dan pilkada tidak langsung kembali mengemuka dalam dinamika politik nasional. Isu ini kerap direduksi menjadi soal teknis administratif, efisiensi anggaran, stabilitas pemerintahan daerah, atau efektivitas kepemimpinan. Padahal pilkada bukan semata urusan teknokratis, melainkan soal fundamental. Siapa yang memegang kendali atas kekuasaan rakyat atau elit politik? Harus dilihat dari pendekatan hukum atau konstitusi. Nah, di dalam konstitusi kita, memang di pasal 18 itu diatur tentang otonomi daerah yang di dalamnya juga terkait adanya pemerintahan daerah otonom, begitu. Nah, di dalam sistem otonomi daerah, dimanapun itu, tujuan dari sistem otonomi daerah itu berangkat dari prinsip yang pertama, satu, untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat. Nah, yang kedua, otonomi daerah itu dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Ini dia. Jadi, Undang-Undang Dasar 45 itu kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang dulu itu Undang-Undang Nomor 32, yang di dalamnya itu pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokrasi, begitu. Dalam hal ini secara langsung. Nah, yang dimaksud pemilihan kepala daerah secara demokrasi menurut Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, umum, bebas rahasia. Itu sebabnya di dalam putusan MK nomor 110 misalnya tahun 2025 itu Mahkamah Konstitusi menolak pemilihan kepala daerah itu secara tidak langsung, dalam hal ini melalui DPRD, tetapi pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah otonom tersebut. Dalam konteks desentralisasi sebenarnya yang dimaksud daerah otonom itu adalah rakyat yang ada di sana. Rakyat itulah yang menentukan atau membentuk pemerintahan yang nanti mengurus fungsi-fungsi pemerintahan, mengurus perekonomian dan lain sebagainya. Jadi rakyatlah yang menentukan pemerintahan. Oleh karena itu rakyat juga yang memilih siapa yang memerintah, begitu, bukan DPRD-nya. DPRD itu bukan rakyat, begitu. Nah, dari aspek misalnya untuk mengurangi, meminimalisir sentralisasi kekuasaan itu tadi, misalnya, kalau misalnya pemilihan kepala daerah itu dikembalikan ke DPRD, itu sama dengan mengembalikan ke partai politik. Sementara kita tahu partai politik kita kan itu terpusat, iya kan? Nah, oleh karena itu sudah kontradiksi dengan prinsip otonomi daerah itu sendiri, yang dalam hal ini sebenarnya untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah otonom mengatur dirinya sendiri, begitu, termasuk dalam hal pemerintahan, perekonomian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, pendekatan politik, ya, dasar pemikiran yang kedua adalah pendekatan politik. Nah, menurut saya, karena prinsip otonomi daerah itu salah satu prinsipnya adalah berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang dimaksud sebenarnya demokrasi dan kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang berdaulat, begitu. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak boleh diwakilkan. Nah, jadi DPRD itu pada dasarnya bukan mewakili kedaulatan rakyat, karena saya sebagai rakyat nggak boleh saya memberikan kedaulatan saya kepada orang lain, karena kedaulatan itu utuh, nggak boleh dibagi-bagi, begitu. Oleh karena itu sebenarnya DPRD itu lebih mewakili, ya, kepentingan saya sebagai rakyat, bukan mewakili kedaulatan saya. Nah, oleh karena itu kalau disebut kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itu yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin di daerah otonom tersebut. Nah, ini dalam konsep demokrasi dan politik seperti itu. Nah, jadi dalam dua dasar pemikiran ini, baik secara konstitusi maupun politik, sebenarnya kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi pemilihan tidak langsung oleh DPRD, itu sudah melanggar satu, dasar pemikiran konstitusi, dan yang kedua, dasar pemikiran demokrasi. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Apalagi dia bertentangan dengan otonomi daerah yang itu turunan dari konstitusi. Jadi kan kita sudah ada undang-undang otonomi daerah kita yang itu adalah turunan konstitusi, yang otomatis jika dikembalikan ke DPRD itu melanggar konstitusi itu sendiri. Nah, itu saya kira kalau kemudian pemerintah pusat dan DPR RI ingin mengembalikan itu ke
ke pemilihan tidak langsung melalui DPRD, maka mereka telah melanggar konstitusi. Saya kira ini menjadi problem besar kalau sudah melanggar konstitusi. Pilkada langsung lahir dari rahim reformasi sebagai koreksi historis atas praktik demokrasi elitis pada masa lalu. Ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, rakyat hanya menjadi penonton pasif dari proses politik yang berlangsung di ruang-ruang tertutup. Transaksi politik, lobi kekuasaan, hingga praktik jual-beli dukungan menjadi rahasia umum. Dulu itu memang ada pemikiran pada saat keluar Perpu, saya pernah mendampingi pemohon, bahkan berdua gitu, sebagai pemohon di MK terhadap proses pemilihan kepala daerah. Nah, saat itu kan mau kembali ke DPRD dan kemudian Perpu itu memaksakan untuk tetap dipilih langsung gitu ya. Itu pernah kita kalau mau. Nah, dalam posisi seperti itu sebetulnya terminologi atau diksi yang jadi perdebatan secara hukum itu adalah pemilihan yang demokratis. Nah, istilah pemilihan demokratis itu apakah identik dengan pemilihan langsung? Nah, di situ kemudian mau diuji ke MK, cuman karena waktu itu sudah ada perpunya ada nomornya, sehingga akhirnya objek sengketa di MK-nya digugurkan karena kemudian belum sampai tuntas untuk menjelaskan pemilihan demokratis itu apakah harus secara langsung atau melalui DPRD. Nah, wacana tentang adanya pemilihan melalui DPRD itu kemudian dirangkai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah sendiri yang sebetulnya secara konseptual Negara Kesatuan Republik Indonesia itu memang didasarkan kepada otonomi yang dia bukan federasi, sehingga tidak bisa kemudian lepas dan kemudian di masing-masing provinsi atau di masing-masing kabupaten kota itu tidak terkoordinasi dan tidak seirama dengan kepentingan politik di secara nasional di pemerintah pusat. Gitu. Dengan demikian maka desain ini yang sudah banyak terjadi uji coba sejak reformasi sampai sekarang itu kan banyak perubahan-perubahan di undang-undang pemilunya, di undang-undang pemerintahan daerahnya, itu banyak perubahan-perubahan undang-undang yang kemudian mengarahkan kepada situasi bandul kekuasaan itu bergeser dari kekuatan partai politik, terus kekuatan atau kontrol dari pemerintah pusat yang ketat, atau kemudian bisa sangat bebas seperti awal-awal dulu di kabupaten kota itu peran dari DPRD-nya sangat dominan. Nah, di sini kita mesti bersama-sama mencoba mencari desain yang paling ideal. Kalau memang ternyata dalam posisi yang terjadi kemarin dengan pemilihan secara langsung itu banyak dianggap kekurangan, termasuk kemudian membuat perilaku pemilih itu sangat money oriented, money politik sangat banyak yang kemudian menjadi persoalan gitu kan. Terus kualitas wakil rakyat, kualitas kepala daerah itu juga bermasalah, kemudian banyak kasus korupsi dari para kepala daerah yang terpilih secara langsung itu dengan dalih mengembalikan modal politik. Itu kan catatan-catatan kelemahan-kelemahan sistem yang lalu. Nah, untuk lebih bisa menjalankan itu, kita sebetulnya tetap berpegang kepada prinsip yang diatur, yang menjadi norma dasar kehidupan Indonesia ini, baik melalui Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45, yaitu musyawarah atau perwakilan dalam permusyawaratan kan gitu ya. Nah, sehingga memang desain pengambilan keputusan yang itu diserahkan kepada rakyat secara langsung itu harus bisa diformulasikan yang lebih berbeda. Misalnya, calon yang akan diusung oleh partai politik harus mampu untuk menjaring calon itu menurut konstituennya.
jadi model konvensi. Pada saat calon itu sudah diusulkan oleh partai politik, sehingga hubungan antara partai politik dengan konstituen, dengan rakyat itu bisa terbangun dengan sistem kalau memang itu model konvensinya ditegakkan. Nah, calon-calon yang sudah dipilih oleh partai politik ini baru diadu dan dia akan dipilih oleh anggota dari legislatifnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga anggota legislatif yang ini juga anggota partai politik yang mereka dipilih melalui pemilu, itu akhirnya bisa ada kesinambungan dan juga ada kontrol pada saat memang yang dipilih dari partai-partai politik yang ada di DPRD itu adalah calon-calon hasil konvensi dari partai-partai politik peserta yang memiliki kursi di DPRD. Nah, itu bisa masih ada hubungannya bahwa ternyata dari konvensi yang ini langsung dipilih oleh rakyatnya, kemudian calon yang terpilih melalui konvensi langsung di partai-partai politik tadi itu yang tampil untuk dipilih di DPRD. Jadi ada dua level pemilihan. Itu juga sebuah mekanisme di mana membangun relasi antara partai politik dengan masyarakatnya, dengan konstituennya. Karena yang terjadi sekarang itu kan partai-partai politik pun juga DPRD untuk mengontrol bupati wali kota juga kesulitan. Karena merasa bupati wali kota itu dipilih langsung rakyat dan proses pertanggungjawaban yang dibangun antara kepala daerah dan DPRD itu masuk dalam rezim pemerintahan daerah. Sedangkan sistem pemilihannya masuk dalam rezim pemilu. Ini kan jadi nggak nyambung gitu. Nah, kalau memang negara kesatuan ini ingin membangun konsep negara pemerintahan daerahnya itu dengan dasar negara kesatuan, berarti rezim pemerintahan daerah harus bisa dipertahankan dengan kontrol dari Kementerian Dalam Negeri yang itu kemudian ada tadi mekanisme dicoba, misalnya hak dari partai politik atau hak dari rakyat untuk menentukan pemilihnya ya bertarungnya di partai politik sebagai lembaga yang dia bisa mewakili kepentingan rakyat, sehingga nanti partai politik didesak untuk berdaya. Partai politik juga nanti kalau nggak bisa kemudian diam begitu aja, bahkan kalau perlu undang-undang partai politik kan juga ada perubahan, sehingga kontrol rakyat kepada partai politik itu nggak putus. Kalau sekarang kan seolah-olah putus, rakyat mau protes itu ke wakil rakyatnya juga susah, ke partai politiknya cuek gitu kan, karena tidak pernah ada sanksi di undang-undang partai politik kalau ternyata ada partai politik yang berkhianat, kalau ada partai politik atau kadernya yang korupsi. Itu mekanismenya seperti apa rakyat untuk mengontrol partai politik? Kan belum ada. Jadi mestinya ada perubahan-perubahan. Kalau memang desain undang-undang pemerintahan daerah berubah, undang-undang pemilihan kepala daerah berubah, undang-undang partai politiknya juga harus dirubah. Pilkada langsung berusaha membalik logika. Rakyat tidak lagi ditempatkan di pinggiran, melainkan di pusat pengambilan keputusan. Pilkada langsung menegaskan bahwa kekuasaan lokal memperoleh legitimasi utamanya dari suara warga, bukan dari kompromi elit. Inilah makna substantif dari demokrasi elektoral di tingkat daerah. Nah, selama ini kan argumentasi khususnya dari beberapa partai yang ingin mengubah sistem pemilihan langsung kepala daerah menjadi tidak langsung lewat DPRD. Yang pertama itu persoalan inefisiensi dalam hal anggaran begitu. Yang kedua terjadinya penyimpangan money politik, mahar politik dan lain sebagainya yang sebenarnya kalau disimpulkan biayanya sangat mahal begitu. Nah, saya kira ini adalah dua spare atau ranah yang berbeda ya. Di satu sisi masalah pelanggaran hukum atau inefisiensi dengan masalah sistem pemilihan, satu itu masalah hukum dan ekonomi, yang satunya adalah masalah politik begitu loh. Saya kira ini tidak bisa begitu saja dicampur adukkan. Makanya kita harus membedah satu persatu. Kalau masalahnya inefisiensi misalnya, maka sistem pemilihan langsung di dalam sistem demokrasi manapun ya sebaiknya diubah saja, termasuk memilih anggota DPR dan DPRD itu jangan langsung lagi, di stop aja pemilihan langsung kalau argumentasinya efisiensi.
Bahkan pemilihan presiden ya dan DPR DPRD itu sudah nggak usah dipilih langsung. Jadi nanti anggota DPR itu mewakili golongan, mewakili kelompok, mewakili etnis, kedaerahannya gitu saja. Wakil-wakil gitu loh. Jadi nggak perlu lagi ada pemilu DPR, pemilu DPRD nggak perlu ada. DPRD dan DPR jangan dipilih lagi secara langsung. Kalau alasannya efisiensi, oleh sebab itu sebenarnya ini kan tidak masuk akal. Di dalam sistem demokrasi manapun di dunia ini, demokrasi itu selalu mengeluarkan biaya. Persoalan mahal itu bisa kita hitung ulang. Misalnya di Indonesia, misalnya rata-rata di dalam penyelenggaraan pemilu, kalau dihitung per kepala, itu rata-rata 40 sampai 60 ribu per kepala. Jadi sangat murah saya kira kalau pemilihan pemilu kita begitu. Nah, kalau yang dipersoalkan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon, baik itu untuk money politik maupun untuk mahar, ini semua ranahnya di luar rakyat itu sendiri ya. Jadi bukan rakyat, jangan rakyat atau sistem pemilihan yang disalahkan. Kalau ingin biaya tidak mahal dalam segi dari aspek pasangan calon, maka jangan ada mahar. Partai politik jangan menetapkan mahar, karena itu juga kan melanggar undang-undang gitu loh. Yang kedua, jangan money politik. Nah, kalaupun misalnya money politik itu memang harus dilakukan oleh pasangan calon atau katakanlah calon-calon legislatif, maka sistem penegakan hukum pemilunya yang harus diperbaiki. Kalaupun mau direvisi undang-undangnya, harusnya lebih disempurnakan dalam sistem penegakan hukum pemilunya. Sistem penegakan hukum pemilunya mulai dari rekrutmen personil Bawaslu-nya, ya, KPU-nya, sampai kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dalam penegakan hukum pemilu, misalnya kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan kita. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum pemilunya termasuk dalam hal alat-alat buktinya yang tidak dipersulit. Selama ini undang-undang pemilu kita itu selain tidak memberikan kewenangan terhadap penegak hukum secara tegas dan jelas, juga sangat sulit untuk membuktikan money politik karena untuk alat-alat buktinya dipersulit di dalam undang-undang itu. Kenapa? Karena itu kepentingan dari orang-orang partai politik sendiri yang membuat undang-undang di DPR sana. Karena kalau itu dibuat dengan tegas, maka yang kena juga mereka nantinya. Sasaran penegakan hukum adalah mereka. Karena mereka yang melakukan money politik itu, begitu. Nah, itu yang berikutnya saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya kita kan menganut sistem otonomi daerah, ya. Nah, dasar pemikiran terkait sistem otonomi daerah ini juga harus jelas. Selama ini kan kita tidak jelas. Sebenarnya otonomi daerah itu ada di mana? Ada di tingkatan mana? Apakah di provinsi, atau di kabupaten kota, atau di kedua-duanya? Saya kira sampai saat ini di negara manapun otonomi daerah itu hanya satu. Apakah di tingkat provinsi atau di kabupaten kota? Kita tinggal memilih saja, tinggal kita identifikasi aja, inventarisir aja apa kelemahan dan kekurangan. Kalau di provinsi itu apa kelemahan kekurangannya, di kabupaten kota itu apa kelemahan dan kekurangannya. Bagi saya, kalau saya kaji analisis, itu lebih baik otonomi daerahnya di tingkat provinsi. Nah, kalau otonomi daerah itu di tingkat provinsi, maka yang dipilih secara langsung ya oleh rakyat daerah otonomi itu adalah gubernur. Nah, karena provinsi, daerah otonomi adalah provinsi, maka kabupaten kota itu pada dasarnya adalah perpanjang tanganan pemerintah yang ada di provinsi. Oleh karena itu, seluruh bupati wali kota di kabupaten kota itu harusnya ditunjuk dan diangkat oleh gubernur, tidak lagi dipilih oleh DPRD. Gitu loh. Langsung diangkat supaya pemerintahnya efektif. Dia bisa memerintah. Nah, karena itu adalah perpanjang tanganan pemerintahan provinsi, maka bupati wali kota haruslah dari birokrasi, tidak dari partai politik lagi atau dari luar birokrasi seperti TNI Polri, tidak. Itu harus dihilangkan. Nah, saya melihat ini ada kesan juga ke sana nantinya. Begitu kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka akan ada titipan-titipan dari pemerintah pusat, penguasa, yang salah satunya analisa saya bisa jadi memasukkan kembali TNI dan Polri, walaupun bisa jadi itu dipensiun cepatkan. Tetapi ini menurut saya udah kembali ke duit fungsi ABRI kalau begitu, secara tersamar. Nah, ini yang sebenarnya saya wanti-wanti salah satu hidden agenda, ya, agenda-agenda tersembunyi dari penguasa
dan partai politik dalam koalisi penguasa itu. Nah, kalau otonomi daerah itu ada di tingkat kabupaten kota, maka yang dipilih secara langsung itu adalah bupati dan wali kota. Nah, karena bupati dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat, maka pemerintah provinsi itu otomatis perpanjang tanganan dari pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi desentralisasi, fungsi-fungsi otonomi daerah, misalnya fungsi dekonsentrasi, fungsi perbantuan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, gubernur itu harusnya ditunjuk dan diangkat oleh presiden, tidak lagi dipilih DPRD. Untuk apa? Tidak relevan, gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya pemerintah provinsi itu ada di tingkat provinsi, pemerintah provinsi itu adalah perpanjang tanganan pemerintah pusat, maka DPRD provinsi sebenarnya tidak berguna lagi. Fungsi pengawasan pemerintah pusat di provinsi itu adalah dilakukan oleh DPD. Biarkan DPD lebih banyak berkantor di provinsi itu untuk mengawasi pelaksanaan fungsi pemerintahan pusat di provinsi. Itu loh, dalam langkah supervisi di kabupaten kota itu. Nah, itu kan udah berapa? Kalau mau bicara efisiensi, tentu itu yang paling mengefisiensi uang negara. Berapa banyak biasa biaya operasional DPRD provinsi yang harus kita hemat, gitu loh. Kalau itu misalnya otonomi daerah ada di kabupaten kota, gitu loh. Demikian juga sebaliknya, kalau otonomi daerah itu ada di tingkat provinsi, otomatis DPRD kabupaten kota itu bisa dihapus. Nah, berapa besar efisiensi atau penghematan, gitu loh. Nah, fungsi pengawasan pemerintahan provinsi yang ada di kabupaten kota itu dilaksanakan nanti oleh DPRD provinsi. Biarkan DPRD provinsi lebih banyak di dapilnya ketimbang dia duduk-duduk penganggur di kantornya, nggak jelas yang dikerjakan apa, gitu loh. Dia dibayar negara tapi ongkang-ongkang kaki. Nah, kita tinggal memilih saja di level mana otonomi daerah itu ditetapkan, maka disitulah kepala daerahnya dipilih langsung. Efisiensi dan penghematan anggaran tidak bisa dijadikan dalih untuk mengorbankan prinsip dasar demokrasi. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi ketidakdemokratisan jauh lebih mahal dalam jangka panjang. Biaya sosial akibat melemahnya kepercayaan publik, menguatnya oligarki lokal, dan menyempitnya ruang partisipasi warga jarang masuk dalam kalkulasi teknokratis para pengusung efisiensi. Kalau memang mau dibuat di level gubernur maupun di kabupaten kota itu melalui DPRD, yang penting calon yang akan dipilih di DPRD-nya ini rakyat terlibat. Jadi entah itu di gubernur atau di bupati wali kota sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting calon yang diusung itu sudah menampung aspirasi rakyat melalui konvensi partai politik. Nah, konvensi partai politik yang terbuka, yang kemudian melibatkan rakyat, itu harus ada dalam kemasan dan ada perubahan di undang-undang partai politiknya dulu. Ya karena selama ini partai politik tidak begitu profesional mengelola partai politik sebagai lembaga kaderisasi, sebagai lembaga pendidikan politik, sebagai lembaga yang kemudian menyalurkan aspirasi rakyat, kan gitu. Ini kan posisi partai politik sekarang ini kan cara pembentukannya dan juga pengelolaannya seolah-olah tidak atau putus dari keterlibatan masyarakat secara langsung. Banyak kemudian partai politik kan yang berdiri karena ketokohan dari salah satu saja, atau karena dinasti, atau karena cara membentuknya itu loh, seperti perusahaan, seperti PT misalnya kayak gitu. Itu kan itu yang harus diatur di undang-undang partai politiknya dulu, dan beban tanggung jawab untuk mengelola negara ini kalau memang pilarnya adalah di partai politik yang profesional, berkualitas, dan juga bisa punya integritas karena dikontrol rakyat secara langsung, ya mungkin bisa lebih maju. Kalau selama ini partai politik seolah-olah hanya sebagai kendaraan untuk bisa mengakses uang negara, terus cara mengakses uang negaranya itu dengan cara korupsi, kan gitu. Nah, itu kan jadi persoalan. Karena merasa partai politik nggak pernah dikontrol rakyat secara langsung. Kontrol rakyatnya kan hanya melalui pemilu, dipilih dapat suara banyak atau enggak. Sedangkan kemudian rakyat dimanipulasi, kemudian dipengaruhi dengan uang, politik uang, yang kemudian tanpa sadar yang menikmati adalah elit partai politik sendiri. Itu kan yang jadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada desain perubahan penguatan dan kemudian pemberdayaan partai politik
yang lebih baik, ya mungkin bisa dilakukan langkah-langkah yang membuat rakyat terlibat langsung dan memiliki partai politik untuk bisa jadi alat perjuangan. Terus kemudian juga pendanaan partai politik itu juga langsung dari rakyat, tidak hanya tergantung oleh anggaran negara, misalnya kayak gitu-gitu, itu kan nanti bisa lebih menyempurnakan proses itu, dan desain kontrol negara kesatuan karena perubahan sistem pemerintahan daerahnya itu juga bisa jadi kekuatan tersendiri, bahwa kemudian hubungan yang tidak lepas dengan dasar filosofi musyawarah mufakat berdasarkan perwakilan permusyawaratan tadi itu, ya itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi menakar pilkada langsung dan tidak langsung pada akhirnya berarti menakar arah demokrasi lokal Indonesia. Pilkada langsung memang tidak bebas dari problem. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang harus diperbaiki. Namun tetap menjaga satu prinsip fundamental dengan menjaga hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri harus dipertahankan. Nah, saya kira sebelum juga penghematan anggaran itu, saya kira saya harus berpikiran negatif bahwa oligarki predatoris yang berkuasa sekarang ini pada dasarnya ingin mengendalikan secara sentral kembali republik ini, ya, mulai dari seluruh secara nasional begitu, baik itu dalam pengelolaan kekuasaan maupun pengelolaan sumber-sumber daya alam. Saya melihat ke sana begitu. Jadi dia ingin mengendalikan penuh. Jadi nanti kalau itu dipilih oleh DPRD, maka dia bisa nitip itu siapa yang menjadi anggota, siapa yang menjadi kepala daerah di daerah ini, di kabupaten ini, di provinsi ini, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena ini mereka sudah memiliki imperium kekuasaan politik dan ekonomi yang begitu besar, maka ini semua mereka harus bisa kendalikan, terpusat begitu. Jadi ini sebenarnya ingin mengembalikan sentralisasi itu kembali. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan efisiensi sama sekali. Tidak ada hubungannya. Ini hanya dipakai aja untuk justifikasi pembenaran agar mereka bisa kembali agar mereka bisa menerapkan sistem itu untuk mengendalikan segala sesuatunya yang ada di republik ini begitu. secara pribadi saya cenderung memang dicoba aja untuk kemudian masuk ke dalam proses pemilihan melalui DPRD, yang anggota DPRD-nya kan dari partai politik, tapi dengan syarat kekuatan atau profesionalitas partai politiknya atau pemberdayaan partai politik untuk betul-betul menjadi alat perjuangannya rakyat itu juga dibuat dalam satu undang-undang yang membuat tanggung jawab partai politik terhadap konstituennya itu muncul gitu. Kalau perlu ya pembubaran partai politik ada, sanksi perampasan aset partai politik juga ada, atau pengurusnya bisa dipidana dan sebagainya, itu bisa disusun di undang-undang partai politiknya gitu. Pilkada tidak langsung mungkin tanpa lebih sederhana dan nyaman bagi elit, tetapi menyimpan potensi pengerdilan kedaulatan rakyat serta penguatan dominasi oligarki lokal.